yang sangat keren banget. Oke, saya bacakan ya, salah satunya ada International Model United Nations, menjadi kampus ambassador and internship di bulan September 2020 sampai Oktober 2020. Kemudian selanjutnya menjadi brand ambassador Tutsi.id pada bulan Desember 2020 dan menjadi National Facilitator Hydration Project Danone Aqua. Selain itu, Kak Tata juga menjadi volunteer dari program Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, yaitu program mengajar dari rumah. Dan banyak sekali gitu ya organisasi manager experience-nya, sampai saya nggak bisa bacakan semuanya, akan saya bacakan juga awards yang sudah didapatkan oleh Kak Tata. Ada prestasi yang sangat membanggakan sebagai mahasiswa, yaitu Kak Tata ini berhasil memperoleh menjadi mahasiswa berprestasi utama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta yang diperoleh pada bulan Desember 2020, kemudian menjadi delegasi di International Model United Nations 22.0 dan juga memperoleh nilai bahasa Inggris di ujian nasional tertinggi. Selain itu ada speaker experience, yaitu menjadi pembicara di Yuva Talk International Stage, menjadi pembicara di Science Club Scientific School oleh FMIPA UNJ, dan juga ada language skill-nya di bahasa Indonesia, English, Japanese, dan Mandarin. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kepada Kak Tata, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, hai semua, selamat malam. Sebelumnya suaraku jelas ya, teman-teman. Oke. Allow me to share screen, guys. Oke. Sudah terlihat ya? Oke. Sebenarnya selamat malam, teman-teman semua. Apa kabar nih yang lagi di rumah? Mungkin lagi ikut webinar ini dari masing-masing. Dan selamat malam semua. Semoga pada sehat dan teman-teman semua juga di rumah pada nice and comfy. Oke, so malam ini kita akan bahas diskusi bareng sih, lebih jatuhnya diskusi bareng tentang emotional intelligence, apalagi emotional intelligence ini kita sebagai pemimpin leadership. Oke, first of all, terima kasih tadi sudah dikenalin oleh moderator kita yang luar biasa, but allow me to introduce myself. Nama aku Peralihan Pertiwi Widya Gusvita, you may call me Tata. Aku adalah seorang people development and leader enthusiast. Benar banget, sekarang aku lagi menjadi vice president di ISEC di Universitas Negeri Jakarta. Dan ini beberapa aja ya, segelintir komunitas-komunitas atau organisasi yang pernah aku join. Ada ISEC, dan juga ada pemimpin.id, Dream Talent, Youth Edu, dan Axel. Ya, oke. Without further ado, I think aku mau kayak dengar opini teman-teman nih, kayak sebenarnya menjadi pemimpin itu artinya apa sih buat teman-teman gitu. Mungkin teman-teman bisa scan barcode di layar teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa buka Slido, dan kodenya adalah intip diri. Mungkin teman-teman bisa nulis di situ arti pemimpin buat teman-teman itu apa, atau kayak menjadi pemimpin itu bagaimana sih seharusnya begitu. Oke, nanti kita akan nonton apa ya, kayak hasil live-nya, jawaban dari teman-teman. Oke, wait a minute. Webinar apa? Oke, ada yang struggle buat ininya, Slido-nya kah, teman-teman? Alright. Mungkin aku bakal present hasil dari opini teman-teman nih, kayak sebenarnya being a leader tuh apa sih gitu. Oke, wait. Sebenarnya aku sendiri tuh merasa kayak being a leader itu nggak seharusnya apa ya, dikasih stigma kalau menjadi pemimpin itu
selalu tahu semuanya, tahu segala hal gitu kan. Dan menjadi pemimpin itu selalu dikasih stigma kalau, oh dia selalu perfect, selalu menjadi role model banget nih. Dan menurut aku pemimpin itu juga manusia nggak sih? Kayak pemimpin punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan I think it's a very normal thing karena human being itu punya plus dan minus side-nya gitu. Okay, I think we're going to see a lot of opinion here. Oke, nah bener banget kan yang tadi aku udah mention sebelumnya. What is leader means to you tuh banyak banget yang bilang kayak berani mengambil keputusan. Yes, being a leader means you have to be brave enough untuk menjadi decision maker atau mengambil keputusan yang krusial gitu. Menjadi panutan, patokan, contoh, bener banget role model ya. Dan mengarahkan serta merangkul. Bener banget kayak banyak opini-opini dan stigma bahwa pemimpin itu harus bisa meng-engage semua temannya, semua timnya itu harus bisa dirangkul gitu. Oke, mungkin masih ada teman-teman yang mau memberikan opininya, masih kita tunggu, karena dari sini kita juga bisa lihat nih bahwa memang benar kalau being a leader itu dituntut banyak hal, apalagi salah satunya adalah memiliki kecerdasan emosional tadi, atau emotional intelligence yang akan kita bahas habis ini. Oke, I think it's enough, dan aku akan lanjut untuk share screen dari PPT-nya aku ya. Wait. Give me more time. Oke. Sure. I think udah visible ya teman-teman. Nah, oke, tadi kita udah dengar nih opini teman-teman tentang leadership. Dan yang mau aku underline di sini adalah bahwa being a leader itu pada intinya dia harus bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Karena kita pada dasarnya itu nggak bisa menuang dari gelas yang kosong nggak sih teman-teman. Kita juga harus memenuhi, fill up our glass. Jadi kita harus menuhin dulu nih kapasitas dari diri kita. Nah, about the book nih, tadi kan kita juga udah dikasih tahu sama Mbak Moderator bahwa hari ini kita juga akan kayak lebih membahas tentang buku dari authornya yaitu Daniel Goleman. Dia seorang psychologist Amerika dan bukunya adalah The Power of Emotional Intelligence. Number one book bestseller dan published and written in 1995. Nah, you should read this book. Anda harus banget baca buku ini. Kenapa? Ketika kita mau memahami atau bisa memanage emosi kita sendiri, terus juga kita harus baca buku ini ketika kita mau meningkatkan atau improve kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang-orang di sekitar kita, terutama kebahagiaan orang-orang yang memang lagi kita pimpin gitu. Terus juga kayak buku ini bakal kasih insight banget tentang emotion kita atau pikiran kita tuh benar-benar sangat berpengaruh ke kehidupan kita gitu, oke? Nah, itu sedikit tentang bukunya. Oke, so dari tadi aku udah kayak bilang nih emotional intelligence. But what actually is emotional intelligence? Apa sih Kak emotional intelligence itu? Karena banyak banget yang lagi bahas tentang emotional intelligence, ya kan? Nah, jadi emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu adalah ketika kita memiliki kemampuan untuk memahami dan mengatur emosi kita, dan juga menyadari bahwa emosi kita itu juga bisa berdampak ke orang-orang di sekitar kita. Nah, aku mau ngasih kayak insight sedikit bahwa ketika kita menjadi pemimpin, emotional intelligence ini akan sangat esensial untuk keberhasilan satu tim. Karena ya after all, who is more likely to succeed? Siapa sih yang akan bisa lebih sukses? Apakah pemimpin yang hanya teriak-teriak aja ketika timnya lagi banyak tekanan, atau pemimpin yang tenang dan bisa stay in control dan bisa kayak melihat, oh situasinya lagi kayak gini nih, dan kita bisa lebih tahu nih solusinya apa yang bisa dilakukan gitu. Dan kita sama-sama tahu lah ya, yang akan more likely to be success itu adalah pemimpin yang benar-benar bisa tenang, bisa kalem, dan bisa fokus untuk melihat bahwa, oh situasinya lagi kayak gini, jadi kita harus ngelakuin apa untuk memperbaiki hal itu. Nah, oke. Tadi udah bahas nih tentang emotional intelligence. Aku sekarang seperti mau storytelling nih teman-teman.
ceritanya kita lagi masak sup nih teman-teman. Di dalam sup ini ada salt and pepper, ada garam dan lada, terus ada veggies, vegetables, ada kaldu juga, ada kentang dan sebagainya. Nah, kenapa sih aku bahas sup recipe ini? Nah, pada dasarnya emotional intelligence ini juga ada resepnya loh, ada resepnya. Jadi diibaratkan sup, emotional intelligence itu juga banyak hal-hal di dalamnya nih. Ada self-awareness atau kesadaran akan diri sendiri, terus ada regulasi diri dan motivasi diri juga. Terus ada yang penting banget nih, yaitu social skill atau kemampuan bersosialisasi atau ketika kita bersama orang banyak gitu. Dan yang terakhir adalah empati. Nah, kita akan breakdown, akan kita bahas satu persatu tentang resep dari emotional intelligence ini. Oke. One by one ya, without further ado, kita bahas satu persatu, kita kupas. Oke, yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran terhadap diri sendiri. Yang aku ingin bahas di sini, yang akan aku point out di sini adalah self-awareness itu ketika kita tahu nih, kita lagi merasakan apa, dan kita bisa paham bahwa emosi atau perasaan kita itu bisa memberikan dampak bagi orang di sekitar kita. Karena pernah nggak sih kalian tuh kayak ketemu orang yang dia tuh ngeluh terus, kayak being so negative kan, dan itu bakal kayak mikir kayak orang lain tuh juga bisa ikut-ikut negatif gitu loh. Karena aku percaya ketika kita stay positif, kita juga akan menarik hal-hal positif, law of attraction. Ketika kita punya positive mindset, kalau kita bakal sukses, kita optimis, itu aku percaya semesta itu bakal ngasih kita hal-hal positif gitu. Nah, balik lagi ke self-awareness, being self-aware means you know what is your strength and weakness. Menjadi orang yang self-aware itu paham nih kekurangan dan kelebihannya apa aja. Dan aku juga sangat encourage atau sangat merekomendasikan kalau misalnya kita udah tahu nih, oh kelebihan aku ini, oh kekurangan aku ini. Ya udah diterima aja gitu, karena kita juga manusia, kita punya kekurangan dan kelebihan. Jangan karena kita tahu, oh kekurangan aku nih, aku terlalu perfeksionis nih, aku terlalu gampang nyerah atau apa tuh, jangan ditolak atau di apa ya, diabaikan gitu aja. Gimana sih kita menghadapi kelemahan itu ya dengan kita menerima, dan kita juga bisa memperbaiki dengan proses yang udah teman-teman lalui gitu. Dengan kita menulis sebenarnya tuh pelan-pelan kita juga akan lebih paham sama diri kita sendiri gitu loh. Oh, ternyata ketika aku lagi melakukan ini atau mengalami hal ini, oh ternyata coping bakal cenderung melakukan ini loh. Nah, itu kita kan melihat pola dalam diri kita bahwa, oh ketika aku lagi depresi atau lagi stres tuh aku pasti self-harm gitu. Nah, itu kita bisa tahu nih, oh batasan-batasan apa aja yang ada dalam diri kita gitu. Nah, juga yang bisa kita lakukan adalah untuk slow down atau pelan-pelan. Kalian merasa nggak sih ketika kita sudah sibuk banyak hal, sudah punya banyak kegiatan, aktivitas, kadang kita lupa sama diri sendiri, kadang kita lupa sama kesehatan kita juga gitu kan. Nah, ini nih yang aku mau point out bahwa menjadi self-aware itu kita juga perlu pelan-pelan dan mindful. Mindful itu ketika kita benar-benar sadar, oh aku lagi di sini, aku lagi mengadakan webinar dengan teman-teman, dan aku nggak ngemikirin yang lain-lain gitu. Jadi aku benar-benar mindful, slow down, be present, aku ada di sini, dan benar-benar self-aware sama diri aku sekarang. Gitu. Oke. Nah, tadi kan self-aware. Nah, resep yang kedua adalah self-regulation atau regulasi diri. Ini sering banget kita dengar ya, self-regulation itu apa? Self-regulation is all about staying in control. Gimana kita bisa menjadi individu yang stay in control, kita tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbaiki gitu. Nah, dari self-regulation ini aku akan breakdown menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah ketahui nilai-nilai dari diri kalian sendiri, know your values.
ketika kita punya value, misalnya value aku adalah integritas. Nah, ketika kita punya nilai atau value dalam diri kita itu, kita bisa tahu nih, apa hal apa aja yang nggak bisa kita kompromiin ke orang lain. Karena dengan kita tahu value kita apa, kita bisa membuat kayak batasan apa aja, limit-limit apa aja yang orang lain nggak boleh lewatin gitu kan. Nah, yang kedua adalah hold yourself accountable. Jadi ketika kita membuat kesalahan atau melakukan suatu mistake, itu kan kita kadang tuh cenderung menyalahkan orang di sekitar kita. Kayak kalian tuh menyadar nggak sih ketika kita sukses dan kita achieve sesuatu, kita selalu bilang gini, oh iya dong gue kerja keras, oh gue skillnya bagus. Tapi ketika kita gagal, pas itu interviewnya nggak lancar, pasti nih HRD-nya nggak suka sama gue deh. Atau ketika kita gagal suatu perlombaan tuh yang kita salin, gue waktu itu ngerekam pakai kamera yang jelek, device gue jelek nih gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang memang secara natural otak kita tuh emang kayak gitu kerjanya. Nah, ini nih yang harus kita perbaiki lagi, kita self-reflect lagi. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita melakukan suatu kegagalan gitu kan, itu dihadapin aja dan usahakan untuk tidak menyalahkan atau tidak nge-blame orang lain atau hal-hal yang di luar gitu. Karena kadang memang faktornya itu ada di diri kita gitu. Terus yang ketiga adalah practice being calm. Kita juga harus tenang. Jadi orang tuh mungkin lebih self-regulation itu lebih tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu hal. Karena ketika kita menghadapi suatu tantangan gitu ya, situasi yang menantang itu, kita juga harus aware, harus sadar dengan apa yang akan kita lakukan, gimana sih reaksi kita, karena suatu masalah itu akan terjadi gitu kan, tapi gimana sih kita ngerespon masalah itu baru hal yang penting gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa di self-reflect lagi, kira-kira gue selama ini udah aware belum ya sama diri sendiri, udah punya regulasi yang baik terhadap diri sendiri belum ya gitu. Yang ketiga adalah self-motivated. Gimana kita bisa memotivasi diri sendiri. Karena menurut aku, penting banget di dunia yang semakin individualis nggak sih, teman-teman? Di dunia semakin individualis kayak gini, penting rasanya kita untuk memiliki motivasi yang datangnya itu dari dalam, bukan dari luar, gitu. Nah, yang aku mau point out adalah ketika pemimpin itu memiliki self-motivation atau motivasi diri yang tinggi, dia akan lebih cenderung untuk bekerja lebih keras dan konsisten untuk mencapai goals-nya. Nah, mereka juga memiliki kayak standar yang tinggi dalam kualitas kerjanya. Caranya tuh gimana untuk memiliki self-motivation yang tinggi? Pertama itu mungkin teman-teman bisa menelaah ulang nih, teman-teman bisa melihat ulang pekerjaan-pekerjaan apa aja yang teman-teman lakukan, dan teman-teman juga harus seperti nge-decide gimana sih what type of motivation that you need. Tipe motivasi apa sih yang bisa aku build, yang bisa aku punya gitu kan. Misalnya, aku memotivasi diri aku dengan bikin vision board, atau aku bisa memotivasi diri aku dengan ngasih self reward, atau bikin to-do list setiap hari, checklistin hal-hal apa aja yang udah aku lakukan gitu kan. Nah, dengan cara-cara itu, teman-teman juga bisa semakin tahu nih, ketika teman-teman nanti udah demotivation atau nggak ada semangat buat ngelakuin apapun, nah, teman-teman bisa melakukan hal itu untuk stay motivated. Dengan ini ya, seperti gambar jalan ya, jadi kita bisa tahu goals kita tuh apa, dan kita benar-benar bisa fokus untuk meraihnya gitu. Nah, yang terakhir adalah tips dari aku untuk stay hopeful, atau terus menjadi orang yang punya harapan, I think. Nah, dengan harapan itu kita juga bisa kayak, semua hal itu adalah blessing in disguise. Kayak teman-teman pernah nggak sih kayak lagi do something terus gagal, terus kita lagi daftar kerja terus ditolak padahal belum interview, atau aku udah ikut lomba ini tuh tapi gagal. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Aku percaya bahwa ketika kita gagal, itu sebenarnya Tuhan mengarahkan kita ke hal yang lebih baik, ke pintu yang lebih baik lagi. Karena aku percaya semua hal itu adalah blessing in disguise. Kita nggak pernah tahu apa sih maksudnya Tuhan, atau apa sih maksudnya semesta ngegagalin gue ya waktu itu. Karena tiap orang punya jatah gagal masing-masing. Jadi menurut aku, pasti akan ada di saat dimana tuh kita bakal sukses gitu. Oke, teman-teman. Nah,
Aku mungkin kayak ngasih a bit of emphasize gitu ya. Hal yang mau aku tekankan di sini adalah ketika setiap kita menghadapi suatu situasi yang menantang gitu kan, atau suatu kegagalan, mungkin teman-teman bisa menekankan untuk mencari seenggaknya tuh satu hal positif dari situasi itu. Bisa hal-hal yang kecil, dan ini tuh menurut aku bakal bikin kita tuh lebih optimis dibanding pesimis. Kita bisa melihat bahwa setiap hal itu ada hal yang positif lah gitu. Nah, like an important lesson learned. Jadi kayak ketika kita gagal, sebenarnya kita nggak gagal. Kita tahu medannya kayak gitu. Oh, kita tahu kesalahan kita apa. Nah, setelahnya itu kita bisa melakukan hal itu lagi dengan cara yang berbeda, dengan strategi yang berbeda. Mungkin aku tahu nih di depan ada lobang, masa iya aku lewatin lagi lobangnya? Pasti aku agak minggir dong jalannya gitu. Jadi intinya ketika kita menghadapi kegagalan atau situasi yang challenging itu, kita harus self-aware, punya regulasi diri yang baik. Nah, kita juga bisa mendapatkan pelajaran dari hal itu. Karena pasti selalu ada hal-hal positif ketika kita mencarinya, but there's almost always something positive if you look for it gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih mindsetnya lebih positif gitu. Oke, nah aku sekarang juga mau membahas tentang empathy. Kita sering banget ya dengar kata empati, tapi empati itu gimana sih Kak? Nah, pemimpin yang punya empati tinggi itu lebih dia lebih memiliki kemampuan untuk menaruh posisi dia di orang lain, kayak put yourself in other people's shoes. Jadi ketika kita punya empati, kita bisa lebih merefleksikan, oh, kalau misalnya gue lagi di posisi dia, gimana ya? Karena menurut aku ketika kita punya empati itu, kita juga bisa memanusiakan manusia. Gak melulu jadi pemimpin itu kayak memacu orang lain, ayo kita harus achieve ini, ayo kita harus dapat ini. Nggak melulu kayak gitu, karena menurut aku memanusiakan manusia itu sangat penting. Kita harus punya empati yang tinggi, apalagi ke tim kita, gitu. Nah, ini nih aku mau point out, dengan kita punya empati yang tinggi, kita juga bisa kayak bantu mengembangkan orang-orang yang ada di tim kita, juga memberikan constructive feedback. Constructive feedback itu adalah saran atau masukan yang benar-benar ngebangun. Karena ada tuh orang-orang tuh kadang dia cuma ngeritik aja gitu, nggak ngasih solusi. Nah, ketika kita punya empati, kita tuh bisa memberikan pujian. Jadi, aku mau ngasih tips buat teman-teman yang mungkin di satu timnya atau temennya itu, dia orangnya kayak gini banget nih, aku harus ngasih feedback nih, nggak bisa dia didiemin gitu aja. Aku bakal ngasih kayak tips gitu ya, cara ngasih feedback yang baik dan benar tuh gimana. Pertama, ketika kita memberikan feedback, itu kita puji dulu orangnya. Halo, misalnya, halo Tata, kerjaan kamu bagus banget loh hari ini. PPT-nya bagus, mudah dibaca, visualnya bagus banget, keren desainnya. Terus kedua adalah baru berikan feedback kamu. Nah, PPT kamu tuh bagus banget nih, tapi akan lebih baik lagi kalau tulisannya nggak terlalu banyak nih, Tak, gitu. Karena mungkin teman-teman agak susah nih bacanya nih, terlalu banyak kata-kata dan font-nya terlalu kecil nih, Tak, gitu. Nah, yang terakhir, ketika kita sudah memberikan feedback atau masukan, berikan seperti harapan. Misalnya kayak gini, oke, aku coba gabungin ya. Misalnya gini, aku memberikan feedback ya. Halo Tata, wah PPT kamu nih bagus banget nih, PowerPoint kamu bagus, banyak visualnya, keren deh desainnya. Tapi akan lebih baik lagi ketika tidak terlalu banyak kata-kata nih, terlalu rame nih. Orang-orang pasti bakal pusing bacanya, ya. Itu aja sih feedback dari aku, kamu udah keren, kamu hebat. Ini PPT-nya bakal bisa jadi lebih baik lagi sih. Aku bangga sama kamu, hebat. Keren. Nah, itu tuh cara kayak gimana sih kita menjadi pemimpin yang punya empati. Gimana kita bisa memberikan feedback dengan empati yang tinggi gitu. Nah, ini nih aku mau ngasih tahu kayak how-nya. Gimana sih caranya punya empati yang tinggi? Pertama adalah coba mungkin kita bisa berpikir ulang gimana sih posisi kita kalau ada di mereka gitu. Coba diposisikan dulu diri kita ke mereka. Nah, yang kedua adalah pay attention to body language. Nah, ketika kita jadi pemimpin, itu kan kita lebih sering berinteraksi dengan tim kita ya, kita ketemu sama orang banyak gitu kan. Nah, coba diperhatiin body language atau bahasa tubuh orang-orang tuh berbeda, karena kadang orang tuh bisa bohong, bisa bisa kasih alasan atau apapun itu, bisa
ya beragam lah kan di tim kita. Nah, kadang orang-orang itu udah negative thinking duluan nih, oh gue lagi ngomong sama leader gue nih, udah lagi ngomong sama bos gue nih, oke gue harus perfect lah gitu. Tapi kadang bahasa tubuh itu nggak bisa dibohongin. Bahasa tubuh itu kelihatan ketika kita lagi bohong atau ketika kita lagi gugup dan sebagainya gitu. Nah, yang terakhir adalah respond to feelings. Kadang orang-orang tuh cuman mau didengar aja gitu. Jadi mungkin empati yang aku maksud di sini adalah ketika orang atau tim kita itu berbicara suatu masalah atau apa, coba didengarkan terlebih dahulu, dipahami terlebih dahulu gitu. Karena dengan orang-orang tuh apa ya, mengekspresikan perasaannya kepada kita, sebenarnya orang itu punya kepercayaan yang tinggi loh ke kita. Jadi jangan dipatahkan, jangan dirusak gitu aja gitu, teman-teman. Oke, next. Tadi kan kita udah bahas empati juga. Nah, next adalah social skill. Social skill apa sih yang dimaksud? Nah, social skill ini lebih ke public speaking, gimana sih kita melihat orang, gimana sih kita engage sama orang banyak gitu. Nah, pemimpin yang punya social skill yang baik, itu cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik. Nah, leaders who have good social skills are also good at managing change and resolving conflicts and diplomatically. Jadi, pemimpin yang memiliki kemampuan sosial yang baik, itu cenderung memiliki kemampuan dalam memanage suatu perubahan atau beradaptasinya tuh lebih cepat dan juga bisa menyelesaikan konflik secara baik-baik gitu. Nah, ini social skill yang memang dalam emotional intelligence itu intinya ketika kita sudah paham sama diri kita, sudah aware sama diri kita, sudah memiliki regulasi diri yang lebih baik, kita akan cenderung memiliki kemampuan sosial yang baik juga. Karena dengan kita punya tadi yang self-awareness, regulasi diri, itu kita juga akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Kayak coba komunikasi ke diri sendiri aja mungkin belum lancar, gimana kita bisa berkomunikasi dengan orang banyak gitu. Itu teman-teman. Nah, lanjut. Mungkin aku akan kasih quotes atau semacam key takeaways yang aku baca dari bukunya Daniel Goleman, yaitu the key to influence is not logic. The key to getting your message to stick in the minds of your followers has nothing to do with rationality. If you want someone to remember you at a party, it has nothing to do with what you say. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kunci dari mempengaruhi orang lain itu bukan logika. Nah, kuncinya itu ketika kita mau pesan kita itu nyampe ke orang lain, itu nggak ada halnya dengan rasionalitas. Jadi, ketika kita lagi di pesta atau lagi ketemu orang banyak, itu sebenarnya bukan masalah kita ngomong apa, tapi gimana sih kita behave, gimana sih attitude kita tuh kayak gimana sih nada bicara kita, bahasa tubuh kita, gimana sih kita eye contact-nya tuh kayak gimana. Nah, ini nih yang menurut aku sangat penting. Ketika kita punya kesadaran terhadap diri sendiri, ketika kita punya regulasi yang baik, oh, aku lagi di suatu conference nih, aku lagi ada di suatu acara nih, aku harus bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Oke, aku harus behave yang baik, aku harus punya attitude yang baik, harus punya eye contact yang baik juga, karena menurut aku komunikasi ke orang lain itu seni gitu loh, nggak bisa asal-asalan. Nah, teman-teman mungkin bisa kayak ketika kita mau menginfluence orang banyak, it has nothing to do with logic sebenarnya. Gimana sih emosi kita waktu itu juga sangat berpengaruh. Kayak, pernah nggak sih kalian lagi bad mood, lagi aduh males gitu kan, tapi harus ketemu orang banyak nih. Nggak bisa dong kayak menjadi pura-pura baik-baik aja tuh kayak susah gitu. Makanya ketika kita mau bertemu orang banyak tuh pastikan dulu emosi kita stabil, pastikan dulu kita lagi baik-baik aja, karena menurut aku emosi kita itu sangat-sangat berpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita, dengan apa yang kita lakukan saat itu, gitu teman-teman. Alright, lanjut ya. Mungkin teman-teman di sini bisa nih share di kolom chat nih, kalian pernah nggak sih lagi bad mood atau lagi punya personal issues, terus kalian dipaksa atau harus banget ikut acara yang benar-benar ketemu orang banyak gitu kan. Terus kayak gimana sih cara teman-teman buat menghadapi hal itu tuh gimana? Mungkin bisa saling share, karena di sini intinya aku bukan orang yang paling tahu mengenai emotional intelligence, tapi mungkin kita bisa build discussion, kita bisa diskusi di sini tentang
emotional intelligence. Oke, mungkin aku mau bahas tentang stoicism sedikit ya. Mungkin ini adalah topik yang sedang hangat dibincang-bincangkan ya. Stoicism itu apa? Stoicism itu seperti filosofi ya. Filosofi bagaimana kita itu bisa fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol. Karena semua hal yang ada di sekitar kita itu ada hal yang bisa kita kontrol dan ada juga hal yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya apa yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita. Pikiran kita, terus apa yang kita bicarakan, terus juga tindakan kita itu bisa kita kontrol. Sedangkan hal-hal seperti cuaca, opini-opini orang, ekspektasi orang lain, terus hal-hal eksternal lainnya, itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, teman-teman. Nah, stoicism ini percaya bahwa dengan kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita manage, dengan hal-hal yang kita bisa kendalikan itu, we will be more happy gitu. Kita akan bisa lebih bahagia, lebih bisa lebih bisa lega gitu. Karena dengan kita menerima bahwa ada beberapa hal yang nggak bisa kita kendalikan itu, kita akan kemudian bisa mengalihkan fokus kita, mengalihkan energi kita sama hal-hal yang bisa kita kendalikan nih, teman-teman. Oke, wait. Nah, sorry. Lanjut ya. Oke, tadi tentang stoicism. Nah, aku mau breakdown lagi stoicism ini menjadi 3 poin. Sorry, oke. Nah, 3 poin itu apa aja? Yang pertama adalah kemampuan untuk melihat hal seperti ya udah as things as they are. Gimana sih maksudnya? Yang pertama itu adalah ketika kita menghadapi suatu masalah, terus kita kayak kadang tuh kita nggak bisa realistis gitu kan. Nah, stoicism ini lebih menekankan bahwa kita tuh harus realistis dan melihat hal seperti sebagaimana hal itu terjadi. Yang kedua adalah menghindari kita untuk menjadi dikontrol oleh hal-hal dari luar atau external things. Hindari kita dikontrol oleh ekspektasi orang, oleh opini-opini orang terhadap kita, stigma-stigma orang, kayak, ih, lo kan sempurna, lo perfect, lo bisa apapun, ya udah lo lakuin aja. Nggak kayak gitu konsepnya, teman-teman. Kita juga harus kayak, jangan sampai ekspektasi dan opini orang itu mengendalikan apa yang kita lakukan, mempengaruhi apa yang bisa kita lakukan, gitu loh. Karena pada akhirnya juga kita hidup ya buat diri kita gitu loh, bukan buat ekspektasi orang. Karena hidup aku, bukan hidup orang lain gitu. Karena itu menjadi suatu hal yang akan mempengaruhi kebahagiaan kita, teman-teman. Lanjut ya. Yang ketiga adalah make a clear line on what we can and cannot control. Buat garis yang jelas terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya tadi aku sebutin ya, kayak cuaca, terus opini orang, ekspektasi orang, itu kan nggak bisa kita kendalikan tuh. Jadi ya udah, learn to don't give a damn about it, kayak ya udah terserah orang gitu loh. Yang penting aku bisa fokus sama hal-hal yang bisa aku kendalikan gitu. Itu ya a bit about stoicism yang menurut aku ngaruh banget ke emotional intelligence. Kenapa? Karena dengan kita paham hal-hal yang kita bisa kendalikan itu, kita lebih aware sama diri sendiri gitu. Nah, lanjut. Nah, ini mungkin sedikit insight lagi. Jadi, aku kan sekarang lagi di ISEC nih, teman-teman. ISEC itu adalah organisasi multinasional, di mana kita percaya bahwa setiap orang itu punya outer journey dan inner journey. Outer journey itu lebih ke pengalaman kita di luar, sedangkan inner journey itu adalah pengalaman kita dengan diri sendiri. Nah, inner journey itu juga bisa di breakdown lagi nih, ada hal-hal yang bisa di breakdown atau bisa dipecahkan menjadi kecil-kecil. Yang pertama adalah personal goals. Ketika kita punya goals terhadap satu hal gitu, kita kan pasti melakukan apapun itu untuk meraihnya nggak sih? Nah, akhirnya kita juga bisa nih, kan tadi yang set personal goals ya. Wait, I will turn on the laser so that we can get a clear vision. Nah, ini pertama set personal goals, karena ini masih inner journey ya, teman-teman. Atau pengalaman atau
journey kita sama diri sendiri. Gimana sih kita sama diri sendiri? Pertama kita punya personal goals, pasti. Terus ada ketika kita punya journey-nya itu, kita juga akan lebih sering untuk merefleksikan hal-hal apa saja yang sudah kita alamin gitu kan. Terus kita juga harus paham sama value atau nilai-nilai dari diri sendiri. Dan yang terakhir adalah reinvent yourself. Kita menemukan, oh ternyata passion gue ini, oh ternyata kemampuan gue ini, oh ternyata kelemahan gue ini gitu. Nah, selanjutnya ini ada outer journey, atau kayak bagaimana kita itu memiliki pengalaman dengan hal-hal di luar diri sendiri, eksternal. Either itu kuliah, either itu entah itu kuliah atau kerja, atau sama keluarga. Nah, ini masuk ke outer journey. Kita juga bisa nih kayak lebih fokus ke interaction with multiple stakeholders. Itu bisa kita artikan sebagai interaksi dengan orang banyak gitu. Terus kita juga bisa punya support system di sini. Terus ada lingkungan yang menantang. Terus juga ada beberapa hal yang bisa jadi opportunity kita. Ini bisa masuk ke outer journey. Terus juga ada individual responsibilities and goal, yaitu tanggung jawab kita sebagai individu gitu. Nah, ini itu bentuknya tuh kayak infinity gitu kan. Nah, aku percaya bahwa hal apapun yang terjadi di internal kita, di inner journey kita, akan mempengaruhi outer journey atau pengalaman kita sama orang lain gitu. Nah, kebalikannya nih teman-teman, sama aja hal-hal di eksternal ini akan juga bisa mempengaruhi hal di internal diri kita gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya terkoneksi dengan baik gitu. Asalkan kita bisa balance, kita bisa paham sama diri sendiri, itu udah aman harusnya gitu teman-teman. Jadi mungkin habis kita selesai webinar ini, teman-teman bisa mulai bikin jurnal atau bisa bikin jurnal, terus meditasi juga bisa, terus being mindful, nulis nih kayak kelemahan aku apa, kelebihan aku apa gitu. Mungkin cara yang aku lakukan itu bisa berbeda dengan cara yang teman-teman lakukan gitu. And it's okay, karena setiap orang punya cara sendiri, punya tips and tricks sendiri, dan ini mungkin cara-cara yang bisa berhasil di aku gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa dieksplor lagi nih, gimana sih cara kita bisa memahami diri kita masing-masing. Gitu teman-teman. Okay, before I end the presentation, mungkin sebelum aku mengakhiri discussion ini, aku mungkin lebih akan menyampaikan bahwa kita itu nggak bisa memilih kapan kita merasa sedih, kapan kita merasa bahagia. Kita nggak bisa memilih. Tapi kita bisa mengatur seberapa lama emosi itu stay di kita. Kita nggak bisa kayak nge-decide, oh hari ini gue sedih, oh hari ini gue senang. Nggak bisa, karena itu adalah suatu hal yang memang nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah berapa lama emosi itu akan stay di kita, akan berada di diri kita. Oke, gue lagi sedih. Gue tahu nih gue lagi sedih, tapi gue nggak mau lama-lama sedih. Aku harus bangkit gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin merasa emosinya sedang tidak baik gitu kan, jangan coba ditolak, tapi diterima, di-embrace. Ketika kita menerima emosi yang ada di diri kita, itu kita akan lebih baik dalam mengendalikannya. Jadi, aku selalu membiasakan diri aku ketika lagi sedih atau lagi merasa nggak ada motivasi sama sekali, itu beri dulu diri kita waktu, sehari, 2 hari, kasih dulu waktu untuk benar-benar istirahat, untuk memberikan jeda ke diri sendiri, tapi setelah itu kita harus bangkit lagi, karena aku percaya ketika kita jatuh sejatuh-jatuhnya, itu kita akan ditinggikan atau diloncatkan, dilontarkan setinggi-tingginya. Itu, ketika kita mengalami kegagalan juga itu kayak trampolin. Trampolin itu atau kayak ketapel lah, itu kita dimundurin semundur-mundurnya, dijatuhin dulu sejatuh-jatuhnya, tapi nanti kita akan melesat jauh. Nah, aku percaya itu. Jadi ketika kita nggak bisa nih kontrol emosi kita, oke, kita nggak bisa memilih kapan kita senang atau sedih gitu kan. Tapi kita bisa memilih sampai berapa lama kita sedih, sampai berapa lama kita bahagia gitu. Jadi coba dikontrol lagi, mungkin teman-teman bisa lebih self-aware gitu. Itu aja sedikit closing statement dari aku. Mungkin agak
singkat ya teman-teman, karena aku mungkin akan lebih ke sesi discussion dan interaksi sama teman-teman juga yang kalau misalnya punya pertanyaan dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much teman-teman. Oke, I will stop share screen.